Jadi akhirnya dia mikir terlalu dalam, berimajinasi terlalu dalam, meresapi pengalaman hidup kesehariannya terlalu dalam. Ya over lah, namanya juga udah over ya. Jadi kadang buat sebagian orang itu aneh, tapi ternyata memang ada kaitannya sama kreativitas. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang kayak gitu, jangan khawatir ya. Bisa jadi itu adalah potensi kreatif yang ada di dalam diri teman-teman sekalian. Halo guys, balik lagi bersama gue Ogi dalam channel Krayon ya. Sekarang bahasanya adalah ini. Terlalu peka itu potensi kreatif loh. Nah, jadi sebetulnya yang pengen gue bahas ini teori ini ya. Kan ada tuh orang-orang yang terlalu excited ya, over excited. Misalnya kalau ngelihat pelangi terus dia mendramatisir gitu ya. Oh, bagus banget ya, terus gue jadi gini-gini, rasanya pengen terbang, pengen gini-gini. Nah, kayak gitu. Atau malah muncul ide-ide tertentu gitu, terus akhirnya mendulurkan sebuah karya. Ngeliat bunga juga gitu, oh bunga matahari gini-gini, malah bikin puisi, bikin gambar ya, bikin gara-gara atau bikin kuaci, bikin kuaci boleh. Pokoknya apapun yang dia lihat tuh bisa dianalisis kayaknya. Kucing lewat, lucu nih, kayaknya bisa ini nih, atau gue bikin gambar, atau gue bikin fotografi supaya kucing ini jadi album nanti terbitin di IG gitu misalnya. Nah gitu-gitu tuh kan ada ya orang-orang yang modelannya kayak gitu. Nah ini ada istilahnya ya, namanya over excitabilities atau OE. Nah teorinya ini diungkapkan oleh dia nih dalam buku Positive Disintegration. Nah dia bilang OE itu intensitas psikologis atau neurologis yang tinggi dalam merespon pengalaman hidup. Jadi orangnya sangat intens gitu, niat banget gitu dalam menjalani hidup, pengalaman sehari-hari, ngelihat apa, dengar apa, ngebawain apa. Dia langsung kepikiran atau sangat meresapi hal-hal tersebut. Jadi akhirnya dia mikir terlalu dalam, berimajinasi terlalu dalam, meresapi pengalaman hidup kesehariannya terlalu dalam. Ya over lah, namanya juga udah over ya. Jadi kadang buat sebagian orang itu aneh, tapi ternyata memang ada kaitannya sama kreativitas. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang kayak gitu, jangan khawatir ya. Bisa jadi itu adalah potensi kreatif yang ada di dalam diri teman-teman sekalian. Nah ini ada jenisnya ya, overactabilities. Ada imaginational OE ya, jadi biasanya suka ngelamun, cirinya bikin dunia sendiri. Ini sih lekat dengan mereka yang ada di dunia perkomikan, perfilman, animasi, penulis tuh bisa juga biasanya punya OE di sini. Atau pelukis gitu ya, seniman. Pokoknya gampang dapat ide dari hal sepele lah. Jadi sepele terus dia imajinasinya langsung luas gitu kemana-mana. Nah itu tipikalnya yang ini. Terus ada emotional OE ya. Ini lebih peka pada orang lain, jadi punya empati tinggi, gampang tersentuh, perasaannya dalam dan emosional. Ngelihat film gampang nangis, ngelihat apa gampang nangis, atau gampang memposisikan dirinya ke orang lain. Apalagi kalau udah terkait dengan luka, cinta, patah hati, selingkuhan, nah gitu-gitu tuh dia lebih gampang tersentuh gitu ya. Nah ini biasanya dimiliki oleh mereka yang di bidang musik, puisi, film gitu ya. Itu kan gampang tersentuh atau tertrigger gitu idenya dengan hal-hal seperti kehilangan, putus cinta gitu kan. Nah ini yang ini. Dan selanjutnya ada yang namanya intelektual OE ya. Ini suka mikir dalam, yang gak penting dia pikirin, ini kucing kenapa kakinya 4 sih, kenapa nggak 5 aja gitu. Atau kenapa lalat bisa terbang, nggak ngerayap aja. Yang aneh-aneh lah ya, yang filosofis mendasar. Atau kenapa gue hidup, kenapa begini, kenapa. Nah itu masuknya ke sini ya, kalau overnya yang seperti itu. Ini biasanya dimiliki oleh mereka yang bakatnya inovator, filsuf, desain produk, atau para penemu. Biasanya ininya over. Nah terus ada yang juga sensual OE. Ini sensual tuh dari kata sense ya, indera. Jadi inderanya tuh lebih peka banget. Dia peka terhadap warna, aroma, tekstur, gelap terang gitu ya. Jadi gampang dia dapat ide dari hal-hal yang sifatnya indrawi. Minum kopi dikit, ini nih harus bikin puisi nih gua gitu. Minum teh, harus bikin Indomie nih supaya enak, gua lapar. Misalnya gitu-gitu ya. Poinnya sih kalau yang ini lebih dari luar gitu ya. Bau, sinar matahari, cahaya, tekstur. Biasanya banyak dimiliki oleh mereka yang di bidang desain grafis gitu ya. Fotografi juga bisa, musisi, koki, ya gitu-gitu deh yang modelannya sifatnya indrawi ya. Atau kelima indera kita gitu. Dari situ gampang muncul ide. Nah terus selanjutnya ada yang psikomotor.
Ini orangnya tipikalnya nggak bisa diem, biasanya susah diem, makin gerak makin enak, keringetan tuh seneng, energi fisik tinggi. Kalau diem lama tuh nggak bisa di kelas, biasanya nih punya OE yang ini. Ya teman-teman tahu lah, bisa dimiliki oleh para atlet ya, dancer, penari, atlet balet, atau bahkan entrepreneur yang nggak bisa diem gitu, biasanya cari ide kemana-mana, sukanya jalan, muter gitu kan. Ada sih, bukan muter spinning gitu, bukan, maksudnya muter-muter ketemu ini, ketemu A, ketemu G gitu, terus akhirnya dapat ide baru gitu ya. Nah dalam bukunya dia nih Living with Intensity oleh Susan Daniels dan Michelle Pisowski, ini sebetulnya nggak cuma satu sih, tiap orang kreatif tuh nggak cuma punya satu jenis, biasanya ada kombinasi beberapa dari OE yang dimiliki oleh mereka. Cuman biasanya ada yang dominasi gitu ya. Jadi nggak lantas kalian emosional terus emosional aja, enggak. Ada dominasinya, terus yang lain bisa jadi faktor pendukung. Jadi bisa di-combine gitu ya. Kalau teman-teman penasaran bisa search di internet sih. Ada quiznya ya untuk mengetes kalian tuh uniknya di mana gitu. Nah cuman nih guys, ada dark side-nya ya. Ada sisi gelapnya atau ada minusnya orang-orang dengan over excitability sini. Yang pertama adalah terlalu mikir dan kewalahan sendiri. Karena dia gampang menyerap informasi yang masuk. Dan kalau nggak bisa filter, jadinya nggak bisa ngarahin gitu pikirannya kemana. Nggak bisa diem, nggak bisa tenang. Kadang malah nggak bisa tidur gitu ya kalau malam. Tapi kalau siang dengerin ceramah tidur. Atau dengerin dosen tidur. Ya gitulah kurang lebih ya. Terus terlalu ngerasa dia dianggap lebay oleh orang sekitar. Jadi kalau kita komen, oh ini taplak bagus nih, langsung apaan sih lu taplaknya dulu liatin gitu. Iya ini teksturnya bagus kok, jarang gue lihat. Gue jadi punya ide buat tugas gue misalnya. Nah akhirnya orang nggak bisa nangkap itu, jadi anggapnya lebay. Lu aneh lu orangnya gitu. Dan temenan sama dia gitu, aneh. Misalnya ya, ya kan bisa aja gitu. Padahal itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan kalau teman-teman bergerak di bidang kreatif. Nah terus gampang kecapean secara emosional. Karena apa-apa bisa dirasain gitu ya. Ngelihat orang lain berantem, temen lo yang berantem, lo yang capek. Lo terima curhat, lo jadi ikut capek gitu. Atau malah kepikiran, besok gimana ya, besok gimana ntar bos gue gini gitu. Nah akhirnya nggak jelas lah, ngawang. Dan akhirnya ya bener sih, capek sendiri. Terus selanjutnya adalah ini ya, kadang ngerasa sendirian di keramaian dan sulit menyesuaikan diri. Karena namanya over ya, terlalu gitu. Kebalikannya, kita nganggap aneh orang lain. Kok orang lain nggak kayak gue ya gitu. Padahal orang lain juga mikir, lu yang aneh gitu. Akhirnya, ya kayak sendirian walaupun lagi rame-rame, itu bisa terjadi gitu. Karena kadang, karena over ya, kita suka sibuk dengan pikiran kita sendiri gitu. Melupakan apa yang di luar. Suka ngelamun sendiri, bengong, walaupun lagi ngapain, pikirannya kemana. Kalau nggak terkontrol tuh bisa seperti itu. Karena apapun yang masuk ke kita, bisa jadi stimulus ide dan itu bisa mengganggu kalau kita nggak pintar-pintar memanage ya gitu ya. Nah itu jeleknya sih. Padahal itu semua adalah ciri-ciri dari potensi kreatif sih sebetulnya ya. Kalau dari Rollo May juga bilang creativity is the encounter of the intent. Jadi orang-orang kreatif tuh biasanya emang niat banget menjalani hidupnya gitu. Dia lebih niat dari orang lain dalam mengalami sensasi-sensasi yang ada dalam kehidupannya. Jadi sebetulnya memang itu potensi kreatif kalau teman-teman sukanya mikir atau aneh gitu ya. Dari Kit Sawyer juga bilang begitu, creative people are not necessarily happier. Jadi bukan berarti lo kreatif terus lo otomatis lebih bahagia, enggak juga. Orang kreatif tuh ya cuman bisa merasakan lebih ya, berpikir yang lebih dan memproses hidup secara lebih dalam. Nah urusan bahagia sih kompleks ya, nggak sesederhana itu. Tapi yang jelas karena penekanannya kreativitas, ya orang-orang yang begini nih, yang modelannya punya kreativitas yang lebih tinggi. Ya contoh gampangnya kalau Newton ngeliat apel jatuh gitu ya, kan terus dia mikirin, itu kan hal biasa tapi dibikin dalam gitu ya. Mungkin dia over di bidang intelektual, makanya langsung terkait sama sebuah rumus. Kalau kita kayak gue ngeliat apel jatuh ya biasa, gue ambil, gue makan gitu, nggak mikirin apa-apa, matang nih enak gitu ya. Tapi kalau Newton beda cerita. Nah itu salah satu bentuk wujud dari OE ini ya. Ada juga yang bilang salah satu cirinya tuh suka dapat ide kalau lagi bengong ya. Suka cepet capek tapi suka excited kalau baca buku, dengerin musik. Itu dia malah lebih excited gitu karena dapat stimulus yang baru. Terus ada juga cirinya punya semangat yang gak jelas ya. Semangat sih tapi nggak tahu gitu mau ngapain.
semangat gitu ya, mau ngapain tapi nggak tahu itu karena idenya mungkin mau keluar tapi nggak ada penyaluran kali ya. Kalau kita nggak punya skill, banyak ide juga, ya buat apa kita mau salurin kemana gitu kan. Terus juga ada yang bilang nggak suka yang dangkal-dangkal. Kalau teman-teman nggak suka yang receh, nggak suka yang dangkal, sukanya merhatiin yang dalam ya, yang lebih dibalik sebuah peristiwa. Nah itu juga ciri-ciri OE sih. Ya kurang lebih gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu, don't worry guys, welcome to the club. Itu adalah tanda bahwa ya ada potensi kreatif yang baik di dalam diri kita. Bukan kita rusak ya, bukannya kita aneh, tapi memang ada orang-orang yang dikasih mungkin dibilang kelebihan, nggak juga ya, karena ada dark side-nya. Ya ada something yang unik mungkin di sejumlah orang lain ada, sementara di yang lainnya nggak ada. Ya samalah, namanya potensi kan. Namanya potensi itu nggak kelihatan. Kalau nggak diwujudkan, nggak dikembangkan, nggak akan jadi apa-apa. Jadi sekali lagi kembali sih, kalau teman-teman punya ciri ini, ya sadari aja. Terus kalau bisa, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan kreativitas. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya opini lain atau pertanyaan, ya silakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye.